Welcome to our channel. Meminjam data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko atau DJPPR Kementerian Keuangan, tercatat total utang luar negeri Indonesia ke Cina meningkat hampir 6 kali lipat selama periode 2011 hingga akhir April 2021. Melalui rilis CNN tersebut, disebutkan bahwa per April 2021, utang Indonesia ke Cina mencapai 21,44 miliar US dollar atau setara dengan 310 triliun rupiah. Tapi tahukah kalian, nyatanya bukan hanya Indonesia yang punya utang ke Cina. Sebab 7 negara berikut bahkan terancam bangkrut di bawah proyek Belt and Road Initiative atau BRI milik Cina. Selengkapnya, berikut daftarnya untuk kamu. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif lainnya dari Data Fakta. Pakistan adalah negara terbaru yang berjuang untuk membayar kembali pinjaman ke Cina. Bahkan sejumlah analis menyimpulkan bahwa pinjaman Belt and Road Cina ke Pakistan menjadi jebakan utang. Bagaimana tidak? Melansir matamatapolitik.com, selama paruh pertama tahun fiskal 2020 hingga 2021, Pakistan membayar lebih dari 7 miliar dolar untuk membayar utang luar negeri, di mana angka tersebut setara dengan hampir setengah dari cadangan devisa yang disimpan di Bank Negara Pakistan atau SBP. Lalu bagaimana hal ini berawal? Usut punya usut, ini sehubungan dengan pinjaman pembangkit listrik yang telah menghabiskan hampir setengah dari pengeluaran skema koridor ekonomi Cina-Pakistan atau CPEC senilai 60 miliar dolar yang didukung di Beijing. Cina tampaknya berambisi meningkatkan infrastruktur dan memfasilitasi lebih banyak perdagangan bilateral di antara tujuan geostrategis lainnya. Mengingat total kapasitas pembangkit listrik Pakistan mencapai 37.402 MW pada 2020, melebihi total permintaan negara yang hanya sebesar 25.000 MW di musim panas dan 15.000 MW di musim dingin. Alhasil, pemerintah membayar miliaran dolar setiap tahun kepada produsen listrik independen berdasarkan kapasitas terpasang, bukan berdasarkan beberapa banyak daya yang sebenarnya mereka konsumsi. Djibouti. Berikutnya adalah negara yang terletak di pesisir timur Afrika, Djibouti. Pinjaman Cina ke Djibouti oleh beberapa ahli dikaitkan dengan peningkatan pengaruh ekonomi dan penguatan posisinya sebagai investor teratas di Afrika, sekaligus menghadirkan gambaran negara kecil dan tanpa sumber daya alam yang telah membuka diri bagi kekuatan internasional. Namun di sisi lain, hubungan ini dianggap akan menciptakan ketergantungan. Sonya Legurielek, spesialis tanduk Afrika di Universitas Katolik Lille dalam review The Defense National yang dikutip remol.id, menyebut bahwa dalam menerima arus masuk modal dan pinjaman Cina yang sangat besar, Djibouti sekarang menemukan dirinya dalam situasi ketergantungan ekonomi yang berisiko mengancam otonominya. Sebagai contoh, pada tahun 2017, Cina membuka pangkalan militer di Djibouti dalam statusnya sebagai satu-satunya pangkalan permanen tentara pembebasan rakyat di luar Cina. Namun belakangan, masih dalam rilis yang sama, disebutkan bahwa hubungan kedua negara ini mulai dingin. Hal tersebut karena Cina memegang lebih dari 70% utang Djibouti yang menurut beberapa pengamat mengancam kedaulatan negara tersebut. Maladewa. Ada 3 proyek investasi paling menonjol di Maladewa yang melibatkan Cina, yakni peningkatan bandara internasional, relokasi pelabuhan, dan pembangunan jembatan. Pada tahun 2018, Maladewa membangun jembatan sepanjang 2,1 km senilai 200 juta US dollar dengan uang pinjaman dari Cina. Ini sekaligus menjadi jembatan pertama yang dibangun di kepulauan tersebut untuk selanjutnya memudahkan warga Maldives dalam beraktivitas. Ketua Parlemen Nasheed dalam rilis Detik Finance menyebutkan bahwa tagihan hutang Maladewa ke Cina mencapai 3,1 miliar US dollar. Di mana angka tersebut termasuk utang pemerintah, utang yang diberikan ke perusahaan negara dan juga swasta. Ia mengaku khawatir jika Maladewa akan masuk ke jebakan utang Cina dan memproyeksi Maladewa akan kesulitan membayar utang pada 2022 hingga 2023. Untuk kalian ketahui, produk domestik bruto atau PDB Maladewa saat ini tercatat 4,9 miliar US dollar dan utang Maladewa ke Cina melebihi separuhnya. Laos. Sebagai salah satu negara termiskin di Asia Tenggara,
Laos sepertinya tak begitu beruntung terkait proyek Belt and Road Initiative dengan Cina. Hal tersebut dikarenakan besaran biaya proyek kereta api yang mereka galang mewakili hampir setengah dari PDB negara tersebut. Sebagaimana diketahui, Cina memang punya kepentingan di wilayah Indochina sehingga dibangunlah jalur kereta api Vientiane Botan sepanjang 414 km persegi. Nah, dana 5,95 miliar US dollar itulah yang kemudian dipertanyakan kesanggupannya oleh Bank Dunia mengingat hanya 12% yang datang dari Laos. Defisit anggaran Laos melebar signifikan pada 2016 dan membuat utang pemerintah mendekati 70% PDB. Defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar seiring proyek infrastruktur besar sementara cadangan devisa masih rendah. Demikian laporan Bank Dunia yang dikutip oleh CNBC. Jalur kereta api Cina-Laos yang kontroversial tersebut diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2021, menyusul rencana Cina yang akan membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus di sekitarnya. Mongolia. Memasuki jatuh tempo utang ke Cina, warga Mongolia berbondong-bondong memberi sumbangan pada awal tahun 2017 kemarin. Dengan harapan membantu pemerintah membayar obligasi atau surat utang sebesar 600 juta US dollar, masyarakat mengumpulkan sumbangan berupa uang tunai, perhiasan, emas, dan bahkan kuda. Belakangan diketahui terkumpul sekitar 100 juta tugrik atau sekitar 40.650 dolar Amerika Serikat. Mengutip media Indonesia, negara di Timur Asia itu mengalami krisis ekonomi menyusul jatuhnya investasi asing, perlambatan pertumbuhan di negara tetangga Tiongkok, dan merosotnya harga komoditas. Akibatnya, mata uang Mongolia yakni tugrik kehilangan hampir seperempat dari nilainya dibandingkan pada setahun sebelumnya. Pada dasarnya, kemakmuran ekonomi Mongolia di masa depan bergantung pada investasi infrastruktur yang besar. Menyadari situasi sulit tersebut, Bank Eksim Cina setuju untuk memberikan pembiayaan di bawah jalur kredit senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Tentu saja dengan tarif lunak untuk kepentingan proyek pembangkit listrik tenaga air dan proyek jalan raya pada awal 2017. Nah, jika laporan tambahan kredit sebesar 30 miliar dolar untuk proyek-proyek selama 5-10 tahun ke depan benar, maka prospek gagal bayar di Mongolia sangat tinggi terlepas dari sifat lunak pembiayaannya. Montenegro. Belum lama ini, NRP melaporkan bahwa Montenegro berada di ambang kebangkrutan karena pinjaman cukup besar yang diambilnya dari Bank Eksim Cina. Hal ini terkait dengan proyek jalan raya sepanjang 270 mil atau sekitar 435 km yang setidaknya membutuhkan 1,2 miliar dolar Amerika Serikat untuk merampungkan mega proyek tersebut. Sejauh ini, jalan yang nantinya menghubungkan Port of Barb di pantai Laut Adriatik dengan ibu kota Serbia, Beograd tersebut baru rampung 25 mil. Namun, penyelesaian ruas jalan pertama yang selesai dalam waktu 6 tahun tersebut telah menghabiskan 944 juta dolar Amerika Serikat. Dengan proyek yang setengah jalan, pemerintah harus segera membayar angsuran pertama dari pinjamannya ke Cina yang jatuh tempo pada bulan Juli ini. Sebelumnya, Menteri Keuangan Montenegro Milo Kospajic dalam rilis rmol.id bersikeras bahwa pemerintah memiliki cukup dana untuk membayar pinjaman. Tetapi utang Montenegro diketahui mencapai lebih dari 100% dari PDB. Kemungkinan terburuknya adalah Bank Eksim Cina dapat merebut tanah dari Montenegro jika negara tersebut tidak membayar kembali pinjaman tepat waktu. Lantaran berdasarkan kontrak pinjamannya, bank dapat mengambil alih tanah selama bukan milik militer atau digunakan untuk tujuan diplomatik jika negara tidak dapat membayar utangnya. Tajikistan. Selanjutnya ada Tajikistan, salah satu negara termiskin di Asia yang dinilai oleh IMF dan Bank Dunia berada pada risiko tinggi dari kesulitan utang. Bagaimana tidak, nyatanya utang ke Cina merupakan kreditor tunggal terbesar Tajikistan, di mana hal tersebut menyumbang hampir 80% dari total peningkatan utang luar negeri Tajikistan selama periode 2007 hingga 2016. Tak ayal, Tajikistan menjadi salah satu di antara sejumlah negara yang berada di bawah cengkeraman utang Cina. Karena terus meminjam sejak 2006, negara tersebut sampai harus menyerahkan wilayah seluas 1.158 km persegi di Pegunungan Pamir ke Cina. Dengan begitu, perusahaan Cina lah yang selanjutnya mendapat hak untuk menambang emas, perak, dan biji mineral lain dari wilayah tersebut. Itulah tadi 7 negara yang terancam bangkrut karena utang ke Cina di bawah proyek Belt and Road Initiative atau BRI.
Sejatinya ada 135 negara yang berafiliasi secara resmi dengan BRI sampai hari ini dengan tujuan bantuan pendanaan. Namun sebagian besar ahli berpendapat bahwa ini merupakan jebakan utang Cina. Bagaimana menurut kalian?